Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajwa Ramadan. Saya adalah mahasiswa Studi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini saya sedang menempuh semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran Islam dalam politik di Kyrgyzstan. Sebelum masuk ke poin utama, saya akan menjelaskan profil dari negara Kyrgyzstan itu sendiri. Kyrgyzstan adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia Tengah, negara yang terkurung daratan dan pegunungan ini yang berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Tajikistan di sebelah barat daya, Uzbekistan di barat, dan China atau Tiongkok di sebelah timurnya. Ibu kota Kyrgyzstan adalah Bishkek. Dalam sejarahnya, sebagian besar wilayah Kyrgyzstan yang sekarang ini pernah dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1876. Kyrgyzstan kemudian menjadi salah satu negara bagian Uni Soviet pada tahun 1936 hingga mencapai kemerdekaannya pada tahun 1991 tanggal 31 Agustus, yang kemerdekaan itu diberikan oleh pemerintah Uni Soviet. Luas negara Kyrgyzstan adalah sebesar 199.951 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta orang pada tahun 2017. Mayoritas penduduk Kyrgyzstan adalah etnis Kirgiz, Uzbek, dan Rusia. Nah, walaupun seperti itu, tapi mayoritas dari masyarakat di Kyrgyzstan itu adalah pemeluk agama Islam. Presentasi itu sebesar 90%. Di Kyrgyzstan terdapat dua bahasa resmi, yaitu bahasa Kirgiz dan bahasa Rusia. Nah, apabila kalian bertanya-tanya kenapa ada bahasa Rusia di Kyrgyzstan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu Kyrgyzstan pernah menjadi bagian wilayah dari Uni Soviet. Nah, maka dari itu alasannya kenapa ada bahasa Rusia di Kyrgyzstan, dan mengingat juga ada etnis Rusia di Kyrgyzstan, salah satu etnis yang mayoritas di Kyrgyzstan. Nah, sistem pemerintahan yang dianut oleh Kyrgyzstan yaitu sistem pemerintahan republik parlementer, yang mana presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan selama 6 tahun dan perdana menteri itu dipilih oleh presiden itu sendiri, tapi melalui persetujuan dari Dewan Tertinggi Kyrgyzstan atau Kyrgyzstan Supreme Council. Di bidang ekonomi, Kyrgyzstan merupakan negara yang berpenghasilan rendah dengan ketergantungan yang tinggi terhadap pengiriman uang dari warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Karena tidak memiliki akses laut, sektor pertanian merupakan sektor utama yang mempekerjakan sekitar 48% penduduk negara yang dikurungi oleh daratan dan pegunungan ini. Nah, selain pertanian, sektor pertambangan juga penting bagi perekonomian Kyrgyzstan. Beberapa komoditas yang diekspor ke luar negeri diantaranya adalah emas, kapas, wool, pakaian, daging, hingga sepatu. Nah, pendapatan domestik bruto atau PDB Kyrgyzstan adalah sekitar 23,15 miliar US dollar dengan pertumbuhan ekonominya sekitar 4,6% di tahun 2017. Sedangkan pendapatan per kapitanya adalah sekitar 3.700 US dollar dan merupakan negara termiskin kedua di antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tengah. Di hubungan luar negeri, Kyrgyzstan bergabung dengan PBB pada bulan Maret 1992. Kyrgyzstan juga merupakan negara anggota lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB seperti FAO, UNESCO, WHO, WIPO, WMO, dan lain-lain. Selain itu, Kyrgyzstan juga aktif di beberapa urusan organisasi internasional seperti OKI, SCO, ADB, CIS, ECO, dan IDB. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik Islam di Asia Tengah.
Islam memiliki sejarah panjang di kawasan Asia Tengah yang hadir di sana sejak abad ke-7 melalui para pedagang Arab. Sejak saat itulah Islam menjadi bagian tak terlupakan dari kehidupan masyarakat Asia Tengah. Islam di berbagai wilayah Asia Tengah sejak awal telah memperlihatkan karakteristik penyebaran awalnya. Misalnya, penduduk Muslim di Asia Tengah yang masuk pada penaklukan Arab yang cenderung konservatif dan tradisional. Sementara itu, mayoritas masyarakat Muslim di Asia Tengah adalah berakidah Sunni dan bermazhab Hanafi. Rata-rata mereka berasal dari Turki yang bertutur bahasa Turki. Dan berikutnya, saya akan membahas tentang sejarah Islam di Kyrgyzstan. Sebagian besar dari orang di Kyrgyzstan adalah Muslim. Dengan 90% dari penduduk negara itu adalah umat Islam. Muslim di Kyrgyzstan umumnya dari cabang Sunni yang masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 sampai 8. Meskipun ada beberapa Muslim Ahmadi juga, sebagian besar dari Muslim Kyrgyz mengajarkan agama mereka dalam cara tertentu yang dipengaruhi oleh tradisi dan adat istiadat. Dalam sejarah tercatat masa kebangkitan dan penerapan Islam sejak kemerdekaan Kyrgyzstan. Untuk sebagian besar pemimpin agama hanya berurusan dengan isu-isu agama dan tidak menjaga masyarakat, melainkan menawarkan jasa untuk orang-orang yang datang ke masjid. Terdapat perbedaan kedaerahan, dengan bagian selatan negara itu lebih dikenal religius, sedangkan di bagian utara lebih sekuler. Nah, Kyrgyzstan tetap menjadi negara sekuler dengan runtuhnya komunisme yang hanya memiliki sedikit pengaruh pada praktik keagamaan ketika Kyrgyzstan adalah sebuah republik Soviet. Meskipun kebijakan dari negara ateisme, sebagian besar dari penduduk Kyrgyzstan adalah ateis dan ortodoks Rusia. Masyarakat Uzbek yang membuat naik 12,9% dari populasi umumnya adalah Muslim Sunni. Bagian dari populasi Muslim meningkat di Kyrgyzstan. Sedangkan non-Muslim populasi yang menurun, misalnya Rusia, Ukraina, dan Jerman yang dibuat 31,9% dari Kyrgyzstan penduduknya pada tahun 1979. Pada tahun 1999 hanya ada sekitar 13,9% dari populasi Dan berikut adalah poin terakhir pada pembahasan kali ini, yaitu adalah pengaruh agama terhadap politik di Kyrgyzstan. Meskipun agama tidak memerankan peran yang sangat signifikan atau penting dalam politik Kyrgyzstan, elemen nilai-nilai Islam yang lebih tradisional telah didesak meskipun konstitusi negara menerapkan sekularisme. Meskipun konstitusi melarang intuisi ideologi dan agama apapun dalam menjalankan bisnis negara, semakin banyak tokoh masyarakat yang menanyakan atau melayangkan dan menyatakan dukungannya untuk mempromosikan tradisi Islam. Seperti di bagian lain Asia Tengah, orang Asia non-Tengah khawatir tentang potensi revolusi Islam fundamentalis yang akan meniru Iran dan Afghanistan dengan membawa Islam secara langsung ke dalam pembentukan kebijakan negara yang merugikan populasi non-Muslim atau non-Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.